Cek cek. Oke, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan mendownload data dari WGM 2012 ya. Ini merupakan salah satu data gravitasi satelit yang mungkin kalau kita lihat secara resolusi lebih regional ya dibanding TOPEX ataupun GGM Plus. Kalau GGM Plus sekitar 220 meter per titiknya, kalau TOPEX itu sekitar 1,8 kilo. Nah, untuk WGM ini dia sekitar 3,6 kilometer begitu. Memang agak sedikit jauh ya, tapi kalau kita goalsnya itu adalah studi regional, mungkin bisa kita pertimbangkan untuk data WGM 2012 ini. Karena dari data ini kita bisa langsung memperoleh data gravitinya. Bahkan ada yang sudah dikoreksi isostatik begitu. Oke, mungkin yang pertama kita langsung ke websitenya. Ini aku tampilkan di deskripsi. Nah, lalu kita langsung saja input untuk batas area yang ingin kita download. Mungkin bagi teman-teman yang masih sedikit bingung gitu ya cara mengambil kafling daerahnya, itu bisa ya melalui web ini, TOPEX interaktif ya. Nah, di sini kita bisa langsung aja kotakin di menu sebelah kiri, lalu kita pilih daerah mana yang akan kita ambil datanya begitu. Oke, sebagai contoh ini aku akan coba ambil data di daerah Barito ya. Kita coba ambil di daerah Barito seperti ini misalnya. Oke. Nah, di sini kita akan memperoleh datanya ya. Ini merupakan datanya, data dari koordinatnya batas utara dan selatan. Ini minus karena kita berada di daerah Barito ini berada di bagian selatan dari ekuator gitu ya, lintang selatan. Oke, lalu langsung kita copy saja ya. Nah, ini karena north ya, jadi kita harus minus karena kita berada di bagian selatan. Tapi kalau memang dia bagian utara itu nanti positif. Oke, dari interaktifnya ini langsung sama ya settingannya. Jadi kita tinggal copy saja. Jikalau untuk TOPEX dia harus titik, namun untuk WGM ini koma bisa dibaca. Nah, kita langsung submit saja ya. Ini datanya cukup luas ya, 113 sampai 116. Jadi ada sekitar 3 derajat ya, sekitar 330-an sampai 340-an kilometer. Lalu kita submit. Nah, kita bisa memilih free air, Bogier, atau isostatik. Kita bisa QC datanya ya. Datanya sudah sesuai ya di daerah Barito. Teman-teman bisa lihat ini. Oke. Nah, dari free air-nya teman-teman bisa lihat ini tinggian, lalu ini rendahan ya. Kalau kita lihat teman-teman di sini, ini memang ada pegunungan ya, tinggian yang tersingkap ya, batuan pre-tersier. Kalau nanti teman-teman lihat data geologinya, lalu di sini ada basinnya ya, Barito Basin di sini itu ditunjukkan dengan warna rendah. Namun ini masih free air. Kalau kita lihat bugirnya, dari bugir ini relatif sama. Kita punya orientasi struktur kelihatan ya, dengan arah orientasi northeast southwest. Ini basinnya. Nah, ini isostatik. Rekomendasi ya kalau kita studinya regional itu kita pakai yang isostatik, atau teman-teman bisa baca ya deskripsinya di sini tentang masing-masing dari data ini, goalsnya apa gitu. Disturbance ini
tidak begitu itu ya. Nah, ini topografi. Jadi oke, data kita sudah sesuai dengan target yang ingin kita download. Baru kita langsung ke kita download grid atau image. Kalau kita ingin melakukan pengolahan lebih lanjut di software Geosoft Voice Montage misalnya, kita akan mendownload gridnya. Lalu kita ke grid. Oke, ini udah record belum? Oke. Kita ke grid, lalu kita masukkan instansi kita. Misalnya public atau country-nya Indonesia. Oke. Nah, setelah ini kita bebas ya, pilih download yang mana. Kita coba download semuanya saja. Ya, nanti teman-teman tinggal ekstrak sesuai kebutuhan. Oke. Datanya biasanya relatif cepat ya, karena memang tidak begitu berat. Nah, kita udah punya 5 data di sini. Ada gravity boger, ada grid disturbance, ada grid free air, grid isostatic, dan topografi. Mungkin topografinya kurang itu ya nanti ya, kurang akurat. Jadi teman-teman bisa download dari USGSV begitu. Baik itu yang spasi 12,5 atau 8,5 begitu. Tapi kalau memang tujuannya tidak begitu penting ya terkait topografi, teman-teman pakai ini juga bisa. Atau DEM yang spasi 30. Tapi untuk sekarang sudah jarang sih. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke Excel saja. Nah, kita ke datanya dulu ya. Ini datanya aku input ke dalam ya, WGM Jawa Timur. Oke. Ini bukan Jawa Timur ya. Tadi tuh Barito. Oke. Ini kita ekstrak saja. Kita ekstrak di sini. Oke, kita langsung open. Oke, mungkin kita langsung open ini aja ya, isostatiknya ya. Kita coba ya, isostatik. Open. Oke. Kita next. Oke. Finish. Nah, kita sudah punya data ya di sini. Ini ke atas kita hapus saja. Ya, kita delete. Nah, kita punya data longitude, latitude, dan gravity. Nah, ini bergeser ya. Fotonya sudah miligal teman-teman. Oke. Ini kita pindah aja. Oke, nanti teman-teman kalau memang butuh topografinya, teman-teman tinggal tambahkan di sini Z ya, atau topografi. Nanti teman-teman open lagi untuk data topografinya, misalnya nih open sama next, langsung finish. Nah, oke, tidak perlu kita convert ya. Oke, nah teman-teman punya data Z di sini. Nah, teman-teman tinggal copy data ini. Oke, sebentar ya. Kita delete. Nah, ini juga. Oke. Ini kita hapus dulu ya. Nah, kita tinggal copy ini. Lalu kita taruh di Z. Nah, Ctrl V. Oke. Inilah elevasinya. Nah, lalu setelah ini kita rapikan aja ya. Teman-teman bisa kalau mau input data lainnya ya, yang sudah kita download tadi,
free air dan lain sebagainya itu bisa kita lakukan. Oke, mungkin kita langsung itu aja ya, langsung open aja data free air-nya. Sekalian lah ya kita ambil semua ya. Oke, kita punya free air. Kita lihat. Oke, kita copy. Lalu kita ke data yang tadi, kita paste. Oke, ini adalah FAA atau free air anomaly. Oke, kemudian kita akan membuka juga data CBA, anomali bugernya, yang belum dikoreksi isostatik. Mungkin teman-teman ada yang belum begitu familiar ya dengan koreksi isostatik. Nah, jadi itu koreksi untuk menghilangkan pengaruh graviti regional yang mungkin secara geologis itu disebabkan oleh ya lempeng samudra, lempeng benua gitu. Jadi secara regional kita memiliki variasi graviti, jadi kita akan hilangkan pengaruhnya begitu, sehingga data anomali yang kita peroleh ya relatif lebih dangkal. Walaupun dibilang dangkal ya masih tetap sampai puluhan kilometer ya, 10 atau 15 kilometer, tergantung hasil analisa spektrum nanti begitu, ataupun estimasi kedalaman dari metode lainnya begitu. Nah, oke. Kita paste di sini. Ini adalah CBA. Oke, ini untuk isostatik kita pindahin ke kanan aja ya, biar berurut ya prosesnya. Oke, ini isostatik. Oke, kita sudah punya data yang cukup ya. Kita punya koordinat, kita punya elevasi, lalu kita punya data, 3 data gravity yang akan kita lakukan pengolahan. Oke, lalu ini kita save as sebagai gambar itu. Nah, kita untuk Oasis itu kita boleh save txt, csv dan lain sebagainya. Tapi untuk kali ini kita coba yang Excel 97 2003 workbook agar kita bisa buka di single sheet. Oke, kita di sini kasih nama aja data gravity Barito. Oke, sekarang kita pindah ke Geosoft Oasis Montage. Oke, loading. Oke. Nah, kita coba bikin create new project ya. Kita taruh di sini projectnya. Kita bikin folder. Oke, di WGM Barito. Oke, hal yang pertama yang kita lakukan, kita akan membuat database-nya, new database. Teman-teman bisa kasih nama bebas ya. Oke, ini maksimum line per grupnya 200 bebas ya, ataupun channel fields-nya. Nah, oke. Nah, kita akan menginput data yang ada di Excel tadi ke data yang ada di Oasis. Tadi kita inputnya, ekspornya itu Excel ya. Jadi kita ke database, kita import Excel spreadsheet, kita pilih single sheet. Yes. Nah, kita pilih ya titik 3 di sebelah kanan. Lalu kita pilih filenya di WGM Barito tadi. Kita open, selection, SQL selection sekali semua ya. Tapi kita select per ini aja. Nah,
kita bebas ya pilih yang mana, longletnya, jet, FAA, CBA, sesuai dengan data yang ada tadi nih. Kita pengen download data yang mana gitu ya. Nah, di sini kita coba input aja semuanya. Lalu kita oke. Oke. Loading ya, sudah. Nah, di sini teman-teman, untuk koordinatnya masih desimal ya, geografik. Nah, untuk perhitungan biasanya kita menggunakan UTM ya, yang berada dalam 1 meter. Artinya kita akan, selain dari setelan software ya yang lebih optimal dalam hitungan meter, kita juga perlu data yang lebih akurat begitu, karena kalau kita bandingkan satuan meter dengan satuan degree atau derajat ini jauh ya, meter lebih akurat begitu. Jadi di sini kita convert dulu koordinatnya menjadi satuan meter ya. Kita caranya di sini. Koordinat, kita akan new project coordinate system. Kita ini definisikan dulu latitude-nya yang mana ya. Ini ya. Oke. Lalu longitude-nya ini. Latitude-nya yang ini. Oke, kita proses semua line dan group ya. Grup ini maksudnya line, dan teman-teman nanti kalau cek di sini ada grup. Oke. Terus kita next. Ini kita kita berikan informasi bahwa ini adalah koordinat geografik, latitude dan longitude. WGS 84 datumnya. Lalu kita oke. Lalu kita definisikan yang baru, karena di daerah Kutai Barito itu merupakan UTM zona 40 ya, 40 kalau nggak salah. 40 atau 50. Oh ya, zona 50S. 50S. Teman-teman bisa cek aja ya untuk daerah penelitian teman-teman di zona UTM berapa. Nah, teman-teman bisa lihat untuk pembagian UTM itu menjadi 60 ya, utara dan selatan. Jadi totalnya 120, dan Indonesia ada di antara 46 sampai 53 itu di Papua. Nah, jadi untuk Kutai Barito, untuk Barito sendiri itu berada di daerah 50S. Jadi kita akan, ini 50S ini ke bawah semua ya teman-teman. Jadi kotak ini juga 50S. Jadi batasnya hanya ekuator ke utara dan ke selatan, begitu aja. Kita di 50S, jadi kita akan input di sini, diketik X, oke, PM, ulang, X, 50 S, oke, sama kita juga punya koordinat Y-nya. Oke, kita next. Kita akan definisikan dia sebagai projected extend-nya ya dari UTM. Kita ketik U, zona 50 south. Kita ke sini. Oke, ini nih. Oke, kita tinggal run. Kita akan peroleh koordinatnya. Nah, ini belum ada definisi nih, mana X, Y, dan Z. Kita akan definisikan di sini. Koordinat, kita set current X, Y, Z. Koordinat. X-nya kita proyeksikan, X ini, Y, dan Z-nya oke. Nah, di sini sudah ada labelnya ya untuk X, Y, Z. Nah, kita tinggal melakukan grid gitu ya dari masing-masing data. Nah, ini ya untuk list tadi, hanya satu list saja karena datanya emang masih muat ya di kolom ini sampai 8099 data karena mulai dari 0. Oke, kita langsung grid and image. Kita grading minimum kurvatur ya misalnya. Lalu kita coba menggrid elevasi jet. Kita kasih nama elevation grid.
elevation gitu aja. Grid Celsius ini nanti pengaruhnya ke ukuran grid kalian. Jadi default saja nggak apa-apa, tapi nanti kalau areanya luas, teman-teman bisa kasih 1000. Artinya kalau kita kasih 1000, maka data kita itu ya di satu titik misalnya, dia akan memberikan pengaruh ke 1000 meter sekelilingnya begitu. Jadi langsung kita default aja. Nah ini untuk data elevasinya ya, ini sebenarnya tinggian semua, relatif tinggi, tapi karena ya untuk akurasinya memang kurang, sehingga mungkin teman-teman bisa memakai data dari USGSV aja atau DEM begitu. Nah ini teman-teman bisa pilih ya di sini, teman-teman double klik aja, terus load from file, kan kita akan ubah ini ya kategorinya jadi topografi. Oke gitu ya, topografi. Teman-teman kalau mau shadow nanti juga bisa. Ini topografinya, atau kita coba ini ya, input dari DEM ya. Kita coba input ya. Kita ini sebagai contoh aja, ada data dari Demnas, atau teman-teman juga pakai ini aja lah ya contohnya ya. Teman-teman bisa download data DEM-nya di video aku ya, nanti lihat aja di channelku, nanti aku tunjukin. Nah deh, kita langsung lanjut. Nah kita langsungnya grid yang lain lagi, kita buat grid dari FAA misalnya ya, kita beri nama FAA. Inilah grid FAA teman-teman ya. Terus kita grid lagi yang lain, kita coba grid dari CBA. Lalu kita coba grid lagi untuk CBA yang sudah di isostatik. Kasih namanya aja ya. Nah selanjutnya kita sudah memperoleh map gravity-nya. Teman-teman bisa ke maps, klik kanan add maps. Nah belum ada ya, kita ke maps, lalu kita new, caranya di atas kita map, new map. Kita tinggal, ini bisa dibikin couplingnya atau langsung scan grid. Jadi kalau kita scan grid, dia ngepasin sama gridnya. Nanti bebas pilih grid yang mana, misal ke grid CBA isostatik. Ini ya koordinatnya. Next, kita kasih nama mapnya gravity. Map. Skalanya bebas ya teman-teman. Nah selanjutnya ini sudah 1 meter ya, kalau kita lihat di kanan bawah ini meter. Kita akan display, caranya kita ke grid and image, atau kita map tools juga bisa, base map ya. Kita draw base map, kita bikin mapnya, skalanya nih buletin aja, bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 digit. Ini berarti 2.728.000. Kita kasih 3 juta aja ya, 3. Next. Ini bebas mau solid line atau edit. Kita mau kasih desimal juga bisa ya, kita kasih aja edit juga. Terus next. Title-nya boleh ya, gravity map. Subtitle-nya boleh ditambah juga. Finish. Nah kita sudah punya mapnya teman-teman. Kalau mau ngedit, teman-teman bisa pilih ini ya, map growth mode. Teman-teman bisa geser-geser. Ini marginnya tadi ya, kalau teman-teman pengen di atas tadi
boleh. Oke. Kalau teman-teman mau ngubah marginnya, bisa ke map tools lagi, ke base map, draw base map. Teman-teman bisa ubah margin kanan berapa, misal 1, terus margin di bawah 1, terus di kiri misalnya 1 juga ya. Oke, next. Ini langsung sama, finish. Oke, kita akan punya map begini ya. Oh, ini mungkin di atasnya kita kasih lebih ya, top kita kasih 3 atau 2. Next, finish. Oke, ini judulnya ya. Kalau kita punya ini di dalam juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, lalu kita display grid animax, display. Kita display grid topografi ya. Kita masukin elevation. Kita kasih nih topografi. Oke. Lalu kita shadow ini di area membayang ya. Nah, kita punya topografinya. Ya, mungkin kurang smooth ya. Atau nanti kita coba deh yang dari USGSV. Untuk sementara ini dulu, lalu kita gridding lagi, display, grid. Kita display untuk ini, jangan topografi. Kita coba geogeofisis ya, oke. Kita pakai data FAA, oke. Current map. Oke, ini FAA-nya. Terus teman-teman kalau mau display lagi yang lain boleh reading. Teman-teman display misalnya CBA, current map. Oke ya. Bisa juga di display untuk yang isostatiknya. Nanti kita lihat perbedaannya. Nah, teman-teman bisa add color bar di sini ya. Kalau butuh color bar, nanti diminta tuh title-nya apa gitu. Misal isostatik CBA gitu ya. Terus kita subtitlenya misalnya miligal. Oke. Lalu kita ini mau vertikal atau horizontal. Nah, misal dia vertikal ya, atau horizontal deh. Terus more, ini mau label desimal berapa di belakang koma, atau ada atau nggak usah gitu. Tingginya berapa, height-nya, misal cuma 3, cell width-nya berapa, 2. Nanti teman-teman sesuaikan locate, kita taruh di luar dulu, lalu kita oke. Nah, ini ya, untuk nanti teman-teman bisa taruh di dalam, atau teman-teman bisa taruh di bawah ya, marginnya diperlebar gitu ya. Coba kita buat saja ya, map tools, base map, draw base map. Bottomnya kita tambah aja jadi 3 misalnya. Oke, finish. Nah, kita pindah ya. Ini bisa teman-teman kecilin. Oke, gravity mapnya. Ini untuk koordinatnya. Oke, kita punya ini masih kelebaran. Kita bisa ubah ya. Dari sini tadi kita display ulang, bisa dari sini bisa caranya. Oke, isostatic current map. Oke, ini sama, tapi ini kita pendekin nih width-nya 1 misalnya. Oke. Nah, oke, kita punya di sini static CBA legal gitu ya. Gitu juga untuk yang lainnya nanti kalau teman-teman butuh color bar-nya untuk topografi atau FAA gitu. Nah, kita sudah punya nih. Ini merupakan datanya. Nah, ini teman-teman bisa tarik ke kanan ya. Tarik ke kanan. Nah, jadi ini kontrolnya. Mau hapus, mau lihat gimana sih bedanya isostatik. Nah, ini ada 2 ya. Kita hapus saja 1 ya. Isostatik dengan CBA. Nah, teman-teman bisa lihat perubahan kan? Oke. Meskipun belum begitu besar gitu ya. Karena memang pengaruh regional yang dibuang. Teman-teman bisa lihat CBA dengan FAA perubahannya ya.
FA ini relatif itu mengacu ke topografi sebenarnya teman-teman, karena belum dikoreksi terrain. FA dengan elevasi ya, elevasinya. Oke, mungkin seperti itu untuk tutorialnya ya, untuk mendapatkan map gravity dari WGM ya. Kalau area teman-teman regional itu bagus ya, cukup bagus, cukup bisa dipertimbangkan untuk data WGM ini. Karena dari beberapa studi yang sudah berjalan itu memang ya berkorelasi cukup baik lah dibanding dengan kalau dibandingkan dengan data gravity ground gitu ya. Bahkan untuk tensor gravity juga kadang masih relate kalau untuk studi regionalnya gitu. Oke, mungkin ini teman-teman yang bisa kita bahas sampai saat ini. Nanti mungkin untuk selanjutnya kita coba lakukan slicing ya pada gravity, atau kita modeling gitu ya. Oke, mungkin itu, semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa semangat terus. Kalau ada diskusi, pertanyaan, bisa kita diskusikan di kolom chat. Oke, mungkin sekian. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Thank you.